Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lahu la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlasi wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang saya doakan semoga dimuliakan, diberkati, dirahmati serta diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentu hanya dengan izinnya sehingga kita bisa hadir menunaikan salat subuh, kemudian kita memanfaatkan waktu kita beberapa menit ke depan untuk saling menasihati dengan banyak berharap semoga menjadi wasilah, sarana untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi motivasi untuk memperbanyak amal soleh agar menjadi bekal berjalan menuju kampung kita sesungguhnya, kampung akhirat. Dan tentunya kita tak lupa bersalawat buat Nabi yang kita cintai, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berharap pula semoga dengan salawat kita menjadi sarana, menjadi wasilah mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Allahumma salli wa sallim alaihi. Jamaah yang sama berbahagia, mengingat semakin dekatnya bulan Ramadan, maka pelajaran kita mengingatkan kembali tentang perlunya persiapan bersungguh-sungguh ingin berRamadan, karena kita ingin sukses berRamadan. Kita tidak mau menjadi orang yang gagal berRamadan. Karena betapa ruginya jika Allah beri kesempatan, beri peluang berjumpa bulan yang istimewa, bulan suci Ramadan, kemudian kita tidak sukses membersamainya. Maka harus jauh-jauh sebelumnya perlu ada persiapan yang matang untuk berRamadan, untuk menghindari ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak orang yang diberi kesempatan berRamadan tapi tidak ada yang dia dapat, kecuali hanya lapar dahaga. Tidak ada yang dia dapat kecuali capek begadang. Tentu itu adalah kerugian yang luar biasa, kebangkrutan ya. Karena susah mengulang kembali, karena belum tentu kita berjumpa kembali bulan Ramadan tahun yang akan datang ya. Kalau kita rugi berdagang, masih mungkin kita pinjam modal kepada teman-teman pedagang yang lainnya. Tapi kalau rugi berRamadan, tidak ada yang bisa saling membantu, sehingga harus kita betul-betul bersungguh-sungguh untuk ingin mencapai kesuksesan Ramadan. Dan tentu harus dipersiapkan. Tidak ada orang sukses, betul-betul sukses, kecuali didahului dengan persiapan ya. Semua orang yang mau main bola, mau menang, ada latihannya, ada persiapannya ya.
pelatihnya selalu mententor, membimbing bagaimana bisa sukses dalam bertanding. Ya. Kalau dalam lapangan kehidupan saja butuh persiapan, tentu untuk meraih sukses akhirat harus lebih dipersiapkan. Ya. Karena Allah itu melihat kesungguhan hambanya. Ya. Bahkan mulai daripada niat nawaitu, cita-cita batin yang akan kita mau raih, Allah membantu sesuai dengan keinginan kita. Ya, sesungguhnya Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, ya, sesuai dengan zanna abdi, sangkaan hambaku. Jadi Allah itu sesuai dengan sangkaan kita. Kalau memang kita bersangka, berazam untuk meraih kebaikan, maka Allah juga beri dukungan. Ya. Jamaah yang sangat bahagia, persiapan apa saja yang perlu kita lakukan, kekuatan apa saja yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah kekuatan hati, kekuatan batin. Ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa iza azamal amru falau sadaqallaha lakana khairul lahum." Surah Muhammad ayat 21. Ya. Jika mereka benar-benar imannya, tekadnya, azamnya, kesungguhannya terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Lakana khairul lahum. Jadi azam dulu, azam, tekad, bertekad mau sukses berRamadan. Ya, itikad kita dulu, amalan batin dulu, karena seluruh amal sangat penting amalan batin. Ya, amalan batin dulu. Ya, kalau dalam filosofi orang Bugis, ya, paletu meman nyale munapako joka. Ya, batin kita sudah siap berRamadan, baru kita berRamadan, sehingga seolah-olah sudah ada nih anginnya Ramadan kena kita. Hati sudah siap, ya, mempersiapkan batin. Ya, diantaranya seperti pertemuan yang lalu, menggembirakan jiwa dengan datangnya Ramadan. Bahagia dengan hadirnya Ramadan, gembirakan batin. Dalam hati kita selalu, semoga saya ketemu dengan Ramadan. Seperti para pendahulu kita, bahkan 6 bulan sebelum Ramadan sudah berharap. Ya. Mereka berkata, kanu yad'una ilallahi sittata ashurin ayyuballighahum Ramadan. Kami dulu 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa, ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Bayangkan kalau 6 bulan, setengah tahun sengina harap supaya berjumpa dengan Ramadan. Summa yad'una sittata ashurin, kemudian setelah Idul Fitri berdoa lagi 6 bulan namanya. Apa doanya? Ya Allah, semoga mutaqabbala minkum, semoga amal Ramadan saya Engkau terima. Sudah Idul Fitri doa, ya Allah, terimalah puasaku, terimalah sholat tarawihku, sholat malamku, terimalah zakat, infak, sedekahku, terimalah seluruh amal-amal Ramadan, bacaan Qur'anku. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan melodoan nih. Kurema lepak melodoa sih 6 bulan lamanya. Coba perhatian orang terhadap Ramadan. Ya, beda sebagian umat kita, umat akhir zaman.
baru 3 hari berpuasa, bertanya, "Mi kapan lebaran?" Nah dia bilang rindu. Adakah orang rindu cepat mau berpisah dengan yang dirindukan? Koya sengale mudani dek napa jadi harap meloki si runtuk. Ko si runtuk ke diudanie ciaki mas sarang. Itu orang tanda-tanda rindu. Kalau dia bilang rindu baru sepekan, ya nape 5 ngeso ma puasa bosan nih. Tepak leperan anakku tanah. Itu pertanda tidak rindu. Ini batin dikuatkan mau membersamai dengan Ramadan, ya. Bergembira dengan hadirnya Ramadan, ya. Maka ada juga ulama menganjurkan membaca doa, ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Syabban wa ballighna Ramadan. Walaupun sebagian mengatakan hadis doif, tapi mengamalkan hadis doif, ya kalau dalam bentuk-bentuk keafdalan memotivasi beramal lebih bagus daripada kata-kata orang, ya, daripada ra'yu, daripada pendapat, ya. Apalagi dalam bentuk doa, ya Allah berkati kami di bulan Rajab dan Sya'ban, semoga dipertemukan di bulan Ramadan. Ini batin dulu dipersiapkan. Melotonge kiga ma puasa, melotonge kiga ma taraweh, melotonge kiga bulan Ramadan. Karena fisik ini dikalahkan oleh batin. Banyak orang kuat kalau batinnya lemah tidak bisa beramal. Banyak orang sakit tapi hatinya kuat beramal, bisa mengalahkan sakitnya untuk beramal, ya. Jadi amalan-amalan agama itu hati menentukan. Mega to madodong yita fisikna tapi hatina batong-tong melo lakukan, nakalahkan orang yang sehat. Banyak orang sehat tapi batinnya tidak siap beramal, halangan kecil dia tidak beramal, ya. Coba nih kalau mekesing hati tanah mau bosi komelo kilo mak beri jamak lotok lokatoki, tapi komadodong ya tie namo de na bosi itu na lo mak beri jamak, ya. Itu contoh batin menentukan. Makanya Allah katakan, ya dalam ayat tadi itu, ya faiza azamal amru, nah, kalau ada azamnya untuk satu urusan, falau sadaqallaha, dan dia benarkan Allah, yakin kepada Allah, lakana khairul lahum, maka baginya kebaikan, ya. Jadi kebaikan itu diawali dari azam, tekad, kemauan keras dalam batin untuk beramal, ya. Maka ini dulu dipersiapkan. Gembirakan hatimu Ramadan, ya Allah pertemukan kami Ramadan. Kenapa gembira hatimu Ramadan? Banyak sekali alasannya, ya. Ini Ramadan adalah hari-hari istimewa, hari-hari istimewa. Beda dengan hari-hari di luar Ramadan, karena ada keberkahan terkait dengan waktu, ada keberkahan terkait dengan tempat, ya. Terkait dengan waktu adalah Ramadan. Apalagi Allah menjanjikan di samping hari-harinya Ramadan istimewa, ada lagi malam-malam tertentu dilipat gandakan, yaitu Lailatul Qadar, ya, khairum min alfi syahr, ya. Maka berharaplah semoga kita berjumpa Ramadan. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkata, andaikan penghuni kubur bisa ditanya, tamannau, bercita-citalah kamu, maka penghuni kubur berkata,
latamannau yauman mir Ramadan. Cita-citaku cuma satu, mau kembali hidup di bulan Ramadan walaupun hanya sehari, walaupun cuma sehari, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Itu penghuni kubur jutaan, ratusan juta orang, andaikan ditanya tamannau, bercita-citalah kamu, apa maumu, pasti dia bilang la tamannau yauman min Ramadan. Saya ingin hidup kembali di dunia walaupun cuma sehari, yang penting di bulan Ramadan. Begitu istimewanya bulan Ramadan. Nah, kalau kita nanti dikasih 30 hari 1 bulan lantas gagal, rugi Pak. Ya, makanya harus bersiap-siap, berharap-harap, berbahagia. Ya. Yang kedua, tadi kekuatan batin, ini kekuatan iman yang kedua. Ya. Kita perkuat iman kita, ya, terhadap janji-janji Allah, janji Rasulullah terkait dengan Ramadan. Ya. Maka untuk memperkuat iman, kita harus dulu mendahului dengan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak kelalaian kita. Kita belum terlalu percaya omongan Allah dibanding dengan omongan orang. Kalau Allah mengatakan saya lipat gandakan, pasti lemah kita beramal. Kalau orang janji kita, kita terkadang lebih percaya daripada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu kita beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Untuk meraih kemenangan, kesuksesan didahului dengan taubat. Wa tubu ilallahi jami'a, taubatlah kepada Allah wahai orang-orang mukmin keseluruhan dari seluruh dosa kita. Ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, semoga engkau tuflihun, sukses, menang, jaya. Ya. Karena dosalah yang biasa menghalangi kesuksesan. Dosalah menjadi penyebab kita ya tidak bersemangat beribadah. Dosalah yang menghalangi kita untuk menikmati lezatnya ibadah. Ya, sebenarnya sholat itu lezat, tapi dosa yang membuat menghilangkan sebahagian kelezatan. Ruku lezat, nikmat, sujud nikmat. Kenapa tidak terasa nikmat? Ada dosa menggerogoti, membuat hambar, membuat pahit, manisnya sujud, manisnya ruku. Dosa yang membuat pahit, menghilangkan lezatnya. Bacaan Quran itu lezat, nikmat, tapi dosalah yang menggerogoti kenikmatan itu sehingga bacaan Quran kita hambar, tidak terasa nikmat. Ya. Ada orang baca Quran tidak tinggalkan tempat duduknya 1 juz, 2 juz karena dia nikmati itu hidangan. Seperti orang yang makan, kalau dia rasakan nikmat itu makanan, tidak mau bergeser. Begitu juga orang baca Quran yang merasakan nikmatnya baca Quran, lezatnya baca Quran, dia tidak mau bergeser. Sampai ada orang baca 2 juz, 3 juz belum meninggalkan tempat duduknya. Kenapa? Dia menemukan kenikmatan. Kenapa ada orang tidak nikmat? Kemungkinan besar dosa yang membuat dia tidak nikmat, tidak lezat
merasakan membaca Quran. Dan ini bukan ucapan biasa, banyak bisa kita buktikan. Ada orang dulu lama sekali ditajan dipajang mengaji depan apa aja mangi menyaman sedih si pada tomi di korunto ki Andre Malundra ya lupai maka ada kolesterol ki golak ki menyaman. Begitu juga orang menghadapi bacaan Quran, kemungkinan apa? Dia sudah bertaubat, sehingga yang menghijab antara dia dengan Quran, yang menghijab antara dia dengan salat, dia sudah singkirkan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat itu memperkuat. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Hud, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilus sama 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum ya wala tatawallau mujrimun." Ya, beristighfar, wahai kaumku, istighfarlah kepada Tuhanmu, niscaya Allah menurunkan air dari langit, ya, kemudian Allah berikan rezeki kepadamu, ya, kemudian wa yazidakum quwwatikum kuwatan ila quwwatikum, kemudian Allah memberi kekuatan, menambahkan kekuatan, ya, yang ada kekuatannya. Jadi kalau mau ditambahkan kekuatannya, perbanyak istighfar. Jadi kalau lemah fisik beribadah, jangan cari suplemen vitamin biasa, beristighfar dulu. Jadi kalau melodong itu buwe tepecani disapa, istighfar ki jolo, kemungkinan dosa tu palemah itu buwe. Kalau malam memadodongi semangat ibadah ya aja nana cani na telo manu tasapa tanya Pak Burana ero. Nah, kecuali yang saat itu yang lemah kemungkinan bisa, tapi kok madodongi napai mangkalinga bang madodongi nyawai baca ki subhanallah 33 kali dek nak kana letut telu tak telu mi cau ni tak dua mi malah kemungkinan dosa. Agak Pak Burana istighfar. Ini janjinya Allah. Istaghfiru rabbakum yursilis sama alaikum midrara. Bahkan di ayat lain istaghfiru rabbakum ya yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Perbaiki istighfarmu nanti Allah tambahkan hartamu dan anak-anakmu. Saya alhamdulillah kembali bertambah anak-anakku yang ke-14 ya. Perbaiki saja istighfar kita, taubat kita, hubungan kita dengan Allah. Ya, Allah kasih kekuatan, ya, kekuatan iman terutama, ya, kekuatan iman. Karena kalau lemah iman baru masuk Ramadan, nggak puasa atau nggak bawa. Hanya menggugurkan kewajiban. Mungkin saja boleh jadi ada orang berpuasa kadang maka lelede itu mau puasa pak mau bali boleh mau puasa mana mau anak-anak mau puasa mana ngidi dia itu mau puasa oh masalah nih roh amalan ya bukan keimanan ya mau puasa karo sebenarnya dia boleh mau puasa tapi witan anak mau puasa tona sirik mani dia anak tanyana tepe, nah itu rugi. Maka perkuat iman, bersungguh-sungguh mau berRamadan, karena luar biasa amalan kecil bila dengan ikhlas kita lakukan pahalanya luar biasa, pahalanya luar biasa. Bau mulutnya orang berpuasa lebih bagus daripada kasturi. Sehingga dalam sebuah hadis dikatakan ada 5 keutamaan umat Muhammad yang tidak diberikan kepada umat
selain daripada umat Muhammad. Di antaranya adalah bau mulut orang berpuasa lebih bagus daripada kasturi. Ya, di bulan Ramadan umatku dibukakan pintu-pintu surga, ditutupkan pintu-pintu neraka. Di bulan Ramadan umatku untuk memudahkan beribadah diikat, diborgol para setan. Tidak ada di umat-umat sebelum kita. Kalau peluang-peluang seperti ini sudah dibukakan oleh Allah, lantas kita tidak sergap, tidak bersungguh-sungguh memanfaatkan, keterlaluan. Taliwa-liwa ni nariko nabukakan pintu surga pong Allah Ta'ala, natutukan ni pintu neraka, itikengan ni setange, na ditosi menjadi setan, de nagaga pada arugian. Itikan ni setange, ikotosi melo menjadi setan. Ibu karak ko surga na cakot tama, itu tuh ko neraka nang loko ketok-ketoi. Taliwa-liwa ni. Sudah ditutupkan pintu neraka, lo tosi ketok-ketoi. Ketok-ketok pintu neraka. Itu keterlaluan. Ya. Maka mari kita menyadari ya. Yang ketiga, kekuatan ilmu. Yang paling bagus ilmunya, paling banyak ilmunya memahami terkait dengan Ramadan, memungkinkan sukses lebih besar. Makanya perlu juga ilmu. Ya, ilmu terkait dengan Ramadan. Ya, agar kita tidak sia-sia berRamadan. Contohnya memahami apa yang membatalkan puasa, dan lebih penting lagi yang membatalkan pahala puasa. Karena boleh jadi orang tidak batal puasanya, tetapi batal pahala puasanya. Yang membatalkan puasa tidak banyak, tapi yang membatalkan pahala puasa banyak. Kan yang membatalkan puasa cuma berapa? Makan minum di siang hari dengan sengaja, melakukan hubungan suami istri di siang hari dengan sengaja. Kejarang orang lupa kalau begitu, pasti disengaja. Masa bilang tak lupa kau? Ya. Muntah dengan sengaja itu. Tapi yang membatalkan pahala puasa, paling tidak mengurangi pahala puasa, banyak. Marah, jengkel, gibah, gosip, ngerumpi, jahat sangka, bisa membatalkan pahala puasa. Ini tidak boleh kita masa bodoh ini. Bukankah Rasulullah sudah mengancam, kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal khata'. Tidak sedikit orang yang berpuasa, tidak ada yang didapat dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Masa kita mau begini? Setengah mati bangun makan sahur, kemudian hanya lapar dan dahaga. Di hadis lain, ya, siapa yang tidak berhenti melakukan kata-kata az-zur, ya, wa amila bihi, ya, dan melakukan seperti itu, ya, maka kata Rasulullah SAW, tidak ada keinginannya Allah mau menerima, ya, puasanya orang begitu, ya. Jadi hati-hati Ki, jangan sampai, ya, jangan sampai sia-sia kita punya, ya, punya apa namanya puasa, ya. Makanya ada beberapa keterangan yang saya mau sampaikan agar kita ingat kembali, ya, agar kita tidak termasuk orang yang berpuasa sia-sia, ya. Jangan biarkan puasa kita sia-sia, ya, karena ada namanya puasa sia-sia.
Ya. Ya. Kata Rasulullah SAW, rubba sha'imin hazzuhu min siyamil ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis rawahu At-Tabrani. Ya. Apa yang menyebabkan? Di antaranya adalah qaulaz zur. Man lam yada' qaulaz zur wal amal wa al-amala bihi falaisa lillahi hajatun ya an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta ya dan mengamalkannya, lebih-lebih bila mengamalkannya, maka tidaklah Allah butuh dari rasa lapar dan dari rasa hausnya di dalam berpuasa, menahan lapar dan dahaganya. Hadis rawahu Bukhari ya. Nah, Abu Hurairah menyampaikan juga, laisa siyam minal akali wasyarab, innamas siyamu minal lagwi warrafats, fa in sabaka ahadun au jahal alaika falyakul inni shaimun inni shaimun. Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah menjadi menahan diri dari perkataan lagwun dan rapas. Sehingga apabila ada orang mengajak kamu bertengkar, berdebat, berkelahi di bulan Ramadan, maka hendaklah kalian berkata falyakul inni shaimun inni shaimun, saya puasa ya, saya tidak lawang Ki ya, saya puasa. Maka dalam Fathul Bari dijelaskan apa itu lagwun ya, maka dijelaskan oleh Al-Akhfasi mengatakan al-lagwun al-kalam alladzi la aslaha lahu minal batil was subah. Lagun adalah perkataan sia-sia ya, dan semisalnya yang tidak berfaedah. Jadi hati-hati berpuasa, ucapan lagun yang tidak ada gunanya, terlalu banyak bergurau yang tidak ada manfaatnya, itu bisa mengurangi pahala puasa, paling tidak mengurangi pahala puasa ya, hal-hal yang subhat ya. Dalam Fathul Bari juga Ibnu Hajar mengatakan wa yutlaka ala ta'ridi bihi wa alal fuhshi fil qauli. Ar-rapas artinya ya digunakan dalam pengertian kiasan untuk hubungan badan. Jadi rapas itu arti halus ya, luar biasa itu kita punya ajaran memperhalus. Jadi rapas itu melakukan hubungan badan ya, dua jenis itu menghilangkan, bisa menghilangkan, membatalkan dan menghilangkan puasa. Berkata-kata seperti itu juga, berkata rapas, berkata porno ya. Ar-rafsul ismi jami'ul likulli ma yuriduhu ar-rajulu minal mar'ah ya. Ar-rapas juga diartikan adalah, diistilahkan setiap hal yang diinginkan, diangan-angankan laki-laki kepada perempuan atau perempuan kepada laki-laki. Jadi menghayal juga itu, jadi kontrol khayalan kita. Makanya WA bulan Ramadan dikendalikan. Yang mana ma puasa ki deto manre deto minum egana pagang barak malusu-lusu tama di HP ta. Ya, napa ki istighfar, napa dititai tom astagfirullah, astagfirullah, toba kapung.
Gimana caranya? Jadi itu diperhatikan. Dan banyak orang iseng-iseng, kita saja ustaz, nah tahu meki mubalik, agak si tamai, gambar porno. Semakin nak tahu ki ustaz, jadi kita ustaz saya jangan ki juga tidak hati-hati. Kada ustaz ka, pena ko ustaz. Maksudnya itu setannya. Kok ustaz, setan ustaz toh boleh. Ya. Iya, setan maca tuh, ya, agak tergelincir ki Nabi Adam, gara-gara kata-katanya iblis mengatakan, saya hanya nasihati kamu. Innilakuma nasihin, saya hanya menasihati kamu berdua. Ya Adam nih, nasihatin, nalanggar ki perintahnya Allah, keluar dari surga. Kalau orang dari surga saja bisa dikasih keluar oleh setan, bagaimana kita yang tidak pernah masuk surga mau masuk surga kemudian mendengarkan nasihat setan? Sedangkan orang di dalam surga keluar dari surga karena strategi setan, taktik setan. Kita di luar surga mau masuk surga sementara tidak perhatikan bagaimana langkah-langkah setan menghalangi kita masuk surga. Satu dosanya Nabi Adam, nenek tak. Satu dosanya nak keluar dari surga. Kita dosa tamegan apa kimelo tama surga. Maka caji kira-kira. Nah, inilah perlunya kita perhatikan ya. Banyak contoh-contoh di sini tentang yang bisa mengurangi pahala puasa. Ya. Karena Hasan Al-Basri mengatakan puasa paling rendah itu adalah ahwanus siyamu tarakus syarabi wa ta'am. Puasa paling rendah adalah meninggalkan makan dan minum. Itu paling rendahnya puasa. Jadi jangan sampai kita bertahun-tahun berpuasa sangin level di bawah tidak makan minum. Ya, namo anak-anak maca toko ero. Ya, kita harus sampai level tertinggi. Ya, kalau Imam Ghazali mengatakan, ya tingkatan puasa 3. Yang paling rendah tidak makan minum. Ya, tapi masih melakukan yang lain, masih bergosip, masih bergibah, masih marah-marah, masih jengkel. Cuma tidak makan dan minum. Ya. Nah, yang kedua, level kedua yaitu sudah tidak makan minum dan berusaha menjauhi semua yang dilarang. Tapi masih mengingat makan. Apa tiap upana buka tahu? Ya. Tapi luar biasa nih, dia nak gibah, dia nak gosip, cuma masih ada di otaknya makan, masih sibuk dengan makanan. Yang ketiga, dia metono ngerangi mandrewe. Ya, buka pina kete, alhamdulillah buka nih tahu. Ya, pangkat oto mau puasa, nape loro sangin jangan nita. Pana buka tahu, na puasa ro, nanre mau pasangin ngerang. Kalau yang ketiga ini katanya Imam Ghazali, dek metona nengarang Andre, karena sibuk dengan ibadah-ibadah yang terkait dengan Ramadan, ya, dengan Ramadan. Ya. Semoga kita sudah level ketiga, ya. Ajaan segi ngarang buka topi atau ya. Karena sibuk mengaji, sibuk berzikir, sibuk beribadah. Pas masuk waktu, alhamdulillah, ya. Nah, jangan pada di level kedua, dek nandre, tapi pikiran andre, pikiran andre, agak si matu ibu kang, ya itu, hanya meninggalkan fisiknya makanan, tapi pikirannya masih di makanan. Ini perlu kita ilmunya dibuka kembali. Bagaimana makan sahur yang bagus? Ya, maka sahur yang sunnah menjelang subuh, karena dikatakan sahar.
Sahar itu menjelang subuh. Tidak lama setelah Rasulullah makan sahur, azan Abdullah bin Ummi Maktum yang buta, karena sudah subuh betul. Ya, kalau Bilal azan masih makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena azannya Bilal belum masuk waktu subuh. Nah, setelah azannya Abdullah bin Ummi Maktum karena buta, dek nita situasi maka mana kita woi tamani waktu karena orang buta baru azan. Rasulullah SAW mengatakan sudah berakhir waktu sahur. Jadi bagaimana orang yang makan sebelum tidur dengan niat puasa, sah puasanya, tapi kurang satu berkahnya, karena waktu sahur adalah waktu berkah. Tasakharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kamu, karena dalam makan sahur ada berkahnya. Ada berkahnya. Dan dianjurkan tidak tidur lagi setelah makan sahur untuk menunggu subuh, karena waktu itu waktu paling afdal berdoa, pergantian antara malaikat siang dan malam untuk sip bertugas. Maka doa-doa, makanya dianjurkan ya, wafi sahuri, dalam sahur ada berkah ya. Dalam ayat surat Az-Zariyat ya, bahwa di waktu sahurnya mereka beristighfar, wabil asharihim yastaghfirun. Di waktu sahurnya banyak beristighfar. Makanya ada ulama mengatakan makruh sudah makan sahur tidur, makruh artinya tercela. Kenapa? Karena banyak dilewatkan waktu afdal berdoa. Yang kedua, kalau dia tidur mungkin terlambat sholat subuh, tidak pergi berjamaah subuh. Padahal berjamaah subuh sama nilainya dengan sholat malam satu malam penuh. Nah, ini waktu-waktu hebat semua dia lewatkan. Ya, saya kira itu persiapan. Kemudian persiapan selanjutnya adalah persiapan harta. Niatkan untuk berimpak di setiap harinya di bulan Ramadan. Siapkan harta. Kalau bisa kerja-kerja sekarang ini disisipkan memang. Ye meloku pakai masjid ke bulan Ramadan. Oh, pakai masjid sedekah. Karena bersedekah di bulan Ramadan beda lagi dengan sedekah di luar Ramadan. Walaupun sedikit, 1.000, 2.000 atau 5.000 setiap pergi ke masjid, bawa uang untuk celengan masjid. Ya, insya Allah. Saya kira itu semoga bermanfaat. Saya doakan semoga kita diberi kesempatan kembali oleh Allah berjumpa bulan yang suci, bulan yang Allah persiapkan untuk meluluhkan, melunturkan semua dosa-dosa karat kita, dan bulan yang Allah siapkan melipat gandakan pahala dari amal-amal yang kita lakukan. Allah siapkan keberkahan, Allah siapkan magfirah, ampunan pada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa niyatan khalisa wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratal lati hiya ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah ya Rabbana, sesungguhnya hamba-hambamu di sini telah duduk bersimpuh menadahkan tangan berdoa kepadamu dengan penuh harapan bahwasanya Engkau mendengar doa-doa kami, Engkau mengabulkan doa-doa kami. Ya Allah ya Rabbana, kami bermohon kepadamu agar kiranya diberi kesempatan kembali berjumpa dengan bulan yang suci, bulan suci Ramadan. Ya Allah ya Rabbana, kami rindu bertemu dengan bulan Ramadan. Ya Allah ya Rabbana, sampaikan salamku kepada bulan Ramadan dan sampaikan selamatkan Ramadan kepadaku. Ya Allah ya Rabbana, bimbing kami, beri kemampuan kepada kami untuk mengisi bulan Ramadan yang akan datang dengan penuh semangat, keikhlasan, mengisi Ramadan dengan amal-amal soleh,
Ya Allah ya Rabbana, jangan lemahkan semangat kami, jangan jadikan dosa kami menjadi penghalang ya Allah terhadap kenikmatan Ramadan. Untuk itu kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Bersihkan hati kami Allah dalam rangka menikmati lezatnya, nikmatnya seluruh amal-amal Ramadan. Ya Allah ya Rabbana, beri taufik kepada kami untuk senantiasa menjaga lisan kami, menjaga mata kami, menjaga pendengaran kami, menjaga pikiran kami, menjaga niat kami dalam rangka ingin mendapatkan keutuhan pahala Ramadan. Allahumma ya Allah ya Rabbana, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa ikhlas beribadah kepadamu, tidak dicampuri dengan sum'ah, riya, tidak dicampuri dengan keinginan untuk menjadi orang populer. Ya Allah, tenggelamkan seluruh niat-niat itu ya Allah, sehingga hanya niat ikhlas yang muncul untuk beribadah kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.